Sebenarnya apa sih tanda-tanda paling awal yang terkait speech delay sebenarnya untuk keseharian? Mmm, Mungkin salah satunya itu adalah anak usia di 1 tahun ke atas belum ada kosakata ekspresif itu yang paling, sering. Bidang P2KK, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Pimpinan Cabang LDII Cikarang Timur kembali menggelar seminar parenting interaktif bertema Speech Delay dan Peran Orang Tua untuk Cegah dari Rumah pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitul Mansyurin tersebut menjadi bagian dari pengajian rutin ibu-ibu dalam rubrik serba-serbi kesehatan. Seminar ini diikuti ratusan peserta dari kalangan wanita LDII yang berada di Cikarang Timur dan sekitarnya. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara hingga sesi diskusi berlangsung. Para peserta tampak aktif menyimak materi serta mengajukan berbagai pertanyaan seputar tumbuh kembang anak, khususnya terkait speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Pasha Talitha Ulas Sabila dan Azza Talitha Tsania Maisyabani. Keduanya merupakan praktisi berpengalaman di bidang terapi tumbuh kembang anak dan membuka praktik klinik terapi Anasera di Ciawi, Bogor, yang berfokus pada layanan terapi bicara, terapi okupasi dan sensori, fisioterapi, serta feeding terapi. Dalam pemaparannya, mereka menjelaskan pentingnya peran orang tua memahami tanda-tanda awal speech delay sejak dini. Menurut mereka, keterlambatan bicara pada anak tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi kemampuan komunikasi, sosial, hingga perkembangan emosional anak apabila tidak ditangani dengan tepat. Berikut ini wawancara singkat dengan kedua narasumber acara kali ini. Sebenarnya apa sih tanda-tanda paling awal yang terkait speech delay sebenarnya untuk keseharian? Mungkin salah satunya itu adalah anak usia di 1 tahun ke atas belum ada kosakata ekspresif itu yang paling, sering ya. Dan juga biasanya anak minim kontak mata dan lebih tertarik untuk menyendiri dan menghindari untuk konversasi dua arah gitu. Jadi baiknya orang tua untuk selalu mengecek kosakata ekspresifnya udah berapa, kosakata reseptifnya udah berapa juga, karena ada untuk usia normal ada batas tertentu yang harus anak udah capai seperti itu. Kemudian selanjutnya kan tadi pas sesi pemateri sempat disinggung juga soal penggunaan gadget dan pola komunikasi. Sebenarnya seberpengaruh apa sih kedua faktor ini terhadap tumbuh kembang sama untuk Oke, sebenarnya pengaruhnya besar banget ya. Jadi bukan hanya untuk perkembangan bahasa bicara aja, tapi untuk perkembangan emosional juga, kemudian untuk fokus atensi itu sendiri kayak gitu. Karena kan untuk kemampuan fokus atensi itu sebenarnya masuk ke dalam kemampuan praverbal. Jadi sebelum anak bisa mengujarkan kata secara ekspresif, itu harus bisa fokus dan fokus dulu terhadap lawan bicaranya nih, seperti itu. Dan juga dengan penggunaan gadget atau TV atau HP itu anak terbiasa untuk komunikasi satu arah gitu, jadi tidak ada timbal balik. Jadi lebih baik anak untuk belajar konversasi tiap hari sama orang tua daripada dia hanya menonton TV, karena yang diperlukan itu adalah timbal balik saat kita encoding dan decoding, saat kita komunikasi itu komunikasi dua arah seperti itu. Jadi apabila anak sudah terbiasa satu arah, biasanya tidak akan cepat untuk merespon saat kita berkomunikasi gitu. Anak lebih banyak diam seperti itu. Kemudian terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan kepada orang tua di rumah? Menurut saya baiknya orang tua untuk selalu cek lengkap tumbuh kembang anak setiap tahunnya, terutama dalam kita terapis wicara kita menyarankan untuk selalu cek kemampuan bahasa dan bicaranya apakah udah sesuai dengan usianya atau belum gitu. Apabila melihat ada sedikit red flag atau keterlambatan, segera untuk dibawa ke terapis wicara untuk dicek apakah masih batas normal, masih batas wajar, apakah perlu untuk penanganan lebih lanjut seperti itu. Oke, Aja. baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin.